Dalam bab kali ini, kita akan membahas beberapa materi antara lain pola lantai, properti pada tari tradisional, tata rias dan tata busana tari tradisional, dan tata iringan tari tradisional. Jadi, itu yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keunikan peragaan ragam gerak dasar tari tradisional, menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam meragakan gerak tari tradisional dengan hitungan, dan selanjutnya anak-anak boleh pause videonya sebentar dan silahkan dibaca sendiri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pola lantai adalah pola atau garis-garis yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Jadi, pola lantai pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus terbagi atas 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun, karena seiring perkembangan zaman, pola lantai juga mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai lagi, seperti zigzag, segitiga, segi empat, dan segi. Kemudian pada pola lantai lengkung bisa membentuk sebuah lingkaran, setengah lingkaran, angka 8, bentuk spiral, dan huruf U. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Biasanya kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Ibu akan menampilkan beberapa video tari yang menggunakan pola lantai agar anak-anak lebih paham. Yuk simak videonya. Tari kecak selain unik dari segi gerak, juga unik dari segi pola lantai. Kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau melengkung. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari randai dari Sumatera Barat. Pola lantai vertikal memberikan kesan yang sederhana tetapi kuat. Contoh tari tradisional yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Yospan dari Papua, Serimpi dari Jawa Tengah, Pasembahan dari Sumatera Barat, dan tari baris Jangkedan dari Bali. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Contohnya, tari Sudati dari Aceh, tari Indang Minangkabau dari Sumatera Barat, dan tari Saman dari Aceh.
Pola lantai ini memberi kesan dinamis dan kuat. Contoh tarian dari pola lantai diagonal adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Tata rias dan busana tari tradisional. Tata rias dan busana tidak lepas dari pertunjukan tari tradisional. Tata rias dan busana tari tradisional memiliki fungsi penting. Ada dua fungsi, yaitu sebagai pembentuk karakter atau watak dan sebagai pembentuk tokoh. Pembentukan karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Kita ambil contoh pada pertunjukan dari cerita Ramayana. Seperti tokoh raksasa yang digambarkan riasan wajah yang merah menyala, dengan bagian mulut yang penuh dengan taring. Tata busananya menggunakan rambut gimbal panjang dan menyeramkan. Sedangkan karakter tokoh baik seperti Megawati sebagai istri Gatot Kaca biasanya menggunakan tata rias dan busana yang tampak cantik dan bersahaja. Jeru ora ta yu. Wes kowe tak Yo, penting abang kaline jeru ora. Ya. Tata rias dan busana juga dapat menunjukkan tokoh lucu, seperti tata rias dan busana yang digunakan tokoh Punokawan, yakni Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng. Sing ganjel wekmu. Aku gembal iki. Tata rias dan busana pada tari tradisional tidak hanya bersumber dari epos Ramayana, tetapi juga pada tarian lepas, seperti tokoh dan karakter yang dapat dijumpai pada tari tentang fauna. Seperti tari merak. Tata rias pada tari merak digunakan untuk memperlihatkan seekor burung merak yang indah. Tata busananya juga digunakan sebagai perwujudan dengan sayap dan tutup kepala sebagai ciri khas yang menunjukkan seekor burung merak yang cantik. Ada juga tata rias dan busana lain yang menunjukkan perwujudan dari objek tari seperti tari kijang dari Jawa Tengah, tari burung enggang dari Kalimantan, tari cendrawasih dari Bali,
banyak lagi.